Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word versi yang 2010. Ini digunakan atau diperuntukkan untuk pemula sampai ke mahir. Teman-teman semua, pada pembelajaran ini atau pembahasan kali ini kita akan mengangkat beberapa bagian, ya cukup lumayan bagiannya ini, sekitar ada 9 bagian dalam pembahasan belajar Microsoft Word dari pemula sampai mahir ini. Jadi teman-teman, pada bagian yang pertama ini nanti kita akan belajar tentang mengenal menu-menu atau tampilan pada Microsoft Word. Kemudian bagian yang kedua adalah membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pengetikan. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu kita nanti akan membahas tentang praktek atau pengetikan di dalam Microsoft Word. Nanti dilanjut dengan ke bagian yang keempat, yaitu tentang meletakkan awal teks pada awal halaman. Kemudian yang kelima, nanti kita membahas tentang membuat tabel, dan dilanjutkan dengan membuat memasukkan objek bangun ruang. Kemudian dilanjutkan nanti pada bagian yang ketujuh, yaitu membuat WordArt. Nanti di bagian ke-8 kita akan belajar tentang pembuatan page border. Dan nanti yang terakhir pada bagian yang ke-9, yaitu kita akan belajar bagaimana cara mencetak dokumen atau melakukan print terhadap dokumen naskah yang sudah kita buat. Bagian yang pertama adalah mengenal menu-menu atau tampilan pada Microsoft Word. Teman-teman buka dulu aplikasi Microsoft Word, klik, kemudian akan terbuka lembar kerja atau lembar dokumen pada Microsoft Word. Teman-teman semua, nanti sebelum melakukan pengetikan ini, kita harus mengenal dulu menu-menu yang ada pada tampilan Microsoft Word ini. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, ini lembar dokumen pada Microsoft Word, dari bagian atas sampai ke bagian bawah ini mempunyai arti dan fungsi masing-masing. Jadi dari bagian atas ini ada yang disebut dengan di sini tertulis dokumen 1 strip Microsoft Word. Dokumen 1 ini adalah sebuah nama file dalam Microsoft Word sebelum kita memberikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di bagian di sininya adalah nama aplikasinya, yaitu Microsoft Word. Jadi sekali lagi, di depan ini adalah disebut dengan title bar. Jadi title bar itu berisi nama dokumen atau nama file dan nama aplikasi. Nama filenya ini adalah dokumen 1. Ini adalah nama file yang otomatis diberikan oleh aplikasi sebelum kita memberikan nama file ini sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini nama defaultnya adalah dokumen 1. Jadi kalau kita nanti menyimpan dengan nama misal namanya adalah Budi, maka di sini bukan dokumen 1, tetapi adalah Budi strip Microsoft Word. Kalau kita memberikan nama di sini Cici,
maka di sini CC Street Microsoft Word. Kalau kita memberikan nama di sini dengan nama Dedi, maka di sini Dedi Street Microsoft Word dan seterusnya. Ini sekali lagi yang disebut dengan title bar. Jadi title bar itu adalah berisi tentang nama file yang aktif dan nama aplikasi. Terus ke sini teman-teman, ini adalah menu-menu bar yang terdapat pada Microsoft Word, dari file, kemudian ada home dan seterusnya. Ini di dalam menu-menu ini juga mempunyai fungsi masing-masing. Dari file, ketika kita klik file maka akan tampil sub menu dari file ini. Ada save, ada save as, ada open, ada close dan seterusnya sampai ke exit. Kemudian di bagian kedua ada home. Ini home adalah bagian awal yang berisi tentang pengeditan pada Microsoft Word. Perintah-perintah standar ini kebanyakan berada pada menu home. Kemudian ada insert, ini berisi tentang objek-objek yang harus dimasukkan ke dalam Microsoft atau lembar dokumen pada Microsoft Word. Kita bisa memasukkan tabel, kita bisa memasukkan fixture, kita bisa memasukkan objek dan yang lainnya pada atau melalui menu insert. Kemudian di bagian berikutnya adalah page layout. Ini adalah ribbon pada page layout. Nanti kita akan coba beberapa. Kemudian ada referensi, ada table of content dan seterusnya. Ini biasanya digunakan untuk sitasi pada jurnal, pembuatan jurnal atau makalah dan seterusnya. Kemudian ada menu mailing. Ya, mailing ini nanti menu ini berfungsi untuk pengoperasian tentang mail atau surat, tentang surat menyurat yang bisa dilakukan melalui program aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian ada review. Review di sini banyak ribbon atau bagian daripada review ini. Ada spelling dan grammar untuk mengecek pada tulisan yang sudah diketikkan pada Microsoft Word ini. Kemudian ada research dan ada resource, ada word count dan seterusnya. Terus menu yang terakhir ini adalah menu view. Di menu view ini berisi tentang print layout, kemudian full screen reading, kemudian ada web layout, ada outline draft, kemudian ada ruler. Ruler ini tentang ini garis tepi pada lembar dokumen ini, ya, seperti ini ruler. Kemudian ada pengaturan tampilan zoom, ya, ada 100 dan seterusnya. Ada pengaturan halaman, 1 halaman, ada 2 halaman, ukurannya berbeda, ya ini, dan seterusnya. Nanti kita akan coba praktekkan beberapa ribbon saja teman-teman. Lanjut ke bagian yang kedua teman-teman, adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pengetikan. Jadi teman-teman, sebenarnya bisa saja sih untuk kita langsung melakukan pengetikan setelah lembar
lembar dokumen ini, lembar-lembar dokumen kosong ini sudah terbuka. Tapi dalam proses pengetikan ini sebenarnya aturan sebenarnya adalah kita diupayakan atau disarankan untuk melakukan beberapa pengaturan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengetikan tersebut. Nah, untuk melakukan pengaturan ini ada beberapa hal yang harus di setup atau diatur. Yang pertama adalah tentang pengaturan dari margin atau batas pinggir kertas, batas pinggir kertas margin. Namun sebelumnya teman-teman, untuk memudahkan pengaturan setup margin ini margin itu batas pinggir kertas dari area pengetikan yang aktif. Ini akan lebih mudah jika di sininya ada border ya. Maka kita akan tampilkan dulu box bordernya dari sini, dari file, kemudian ada option. Nah, di bagian option ada advance, kemudian di bagian ini ada dokumen content, ini show text boundaries. Oke. Nah, ini namanya text boundaries teman-teman. Jadi di sini akan memudahkan pembahasan tentang margin. Jadi margin ini adalah batas pinggir kertas. Area aktifnya ini yang di dalam kotak ini, kemudian yang di pinggir ini adalah marginnya. Jadi yang dari garis ini ke atas ini namanya margin. Ini margin atas atau top. Kemudian yang dari sebelah kiri adalah margin left, yang kanan adalah right margin, kemudian di bawahnya adalah button. Nah, ini kita tentukan marginnya berapa sih yang biasa digunakan. Untuk pengetikan itu biasanya adalah 4 ya. Jadi atasnya dari sini garis ini ke atas itu adalah 4 cm. Pastikan teman-teman bahwa ukuran yang kita gunakan adalah menggunakan sentimeter. Jadi biar enak untuk mengaturnya. Jadi gunakan yang sentimeter. Caranya gimana? Kita klik yang page layout, kemudian di sini ada page setup. Nah, di bagian bawahnya atau di pojok ini ada tanda ini segitiga hitam, ya klik di sini. Nah, ini adalah page setup. Jadi margin ini, nah ini marginnya kita atur. Ini kita satuan yang aktif sudah menggunakan sentimeter. Nah, bagaimana kalau misal satuannya belum menggunakan sentimeter, misal menggunakan in atau masih menggunakan milimeter? Kita bisa mengaturnya dari langkah kayak tadi, di bagian file, kemudian option, kemudian di advance, di bagian bawah tarik scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada display. So measurement in unit of, ini menggunakan centimeter. Nah, ini ada centimeter, ada in, ada milimeter, ada point, ada pixels ya. Jadi kalau belum menggunakan centimeter, teman-teman gunakan atau aktifkan dari file, option, kemudian advance, kemudian ada pada bagian display. Di bagian sini klik yang centimeter. Oke. Nah, ini kembali ke bagian page setup ya, ke page layout, kemudian page setup. Di sini atasnya itu biasanya menggunakan 4 cm, maka ini kita bisa naikkan menjadi 4 cm. Klik ke atas untuk menambahnya, karena di sini masih 2,8, tambahkan sampai 4. Kemudian yang left atau bagian kiri, jadi sekali lagi ini top ini adalah atas. Dari sini ukurannya ya, dari sini garis ini ke bagian atas ini adalah 4 cm.
Kemudian yang left, ini left adalah bagian kiri, garis ini ke sini berapa, ini biasanya juga 4, ini bisa naikkan lagi. Nah kemudian bagian bottom ini bagian bawah dari garis ini ya, ini bagian ke bawah, nanti berapa di sini. Biasanya bagian bawah itu adalah 3 misalnya, ini naik 3, kemudian right ini kanan, dari sini ke sini adalah 3, naikkan juga. Nah setelah sudah semua, bagian atas 4, kiri 4, bawah 4, bawah 3, kemudian sebelah bagian kanan 3 cm. Kemudian jangan lupa klik OK. Nah ini akan terlihat berubah ya. Lebar daripada area dokumen ini berubah, beda dengan tadi. Nah itu adalah mengatur tentang margin atau batas pinggir kertas. Jadi 4, 3, 3. Sekiranya teman-teman misal terlalu kecil atau kurang lebar ini, nanti teman-teman bisa lakukan rubah tadi ukurannya, dikurangi ya, dikurangi, misal atas jangan 4, misal 3, kurangi dan seterusnya, 3,5 misal, boleh, nanti tinggal OK. Nah kemudian yang kedua adalah mengatur tentang ukuran kertas. Jadi biasakan teman-teman sebelum mengetik itu usahakan pengaturan terhadap kertas yang akan digunakan, karena ini ada kaitannya dengan nanti pas proses pencetakan atau melakukan print terhadap lembar halaman yang lembar dokumen yang sudah kita ketikkan. Karena kalau tidak diatur maka sering terjadi di bagian ketikannya pas satu halaman, tapi ketika dicetak atau di print itu munculnya menjadi 2 halaman, atau sebaliknya, yang tadinya 2 halaman menjadi 1 halaman. Jadi kasus yang sering terjadi adalah di proses pengetikan tulisannya muat 1 halaman, tetapi pas diproses dicetak menjadi 2 halaman. Ya, mending kalau halaman yang keduanya full ya, sampai ke bagian bawah. Itu kadang terjadi di bagian halaman 2-nya hanya sebaris saja. Ini kan menjadi ya kurang lucu untuk hasil pada proses pengetikan ini. Jadi teman-teman atur ukuran kertas yang teman-teman gunakan. Langkahnya sama kayak tadi di bagian page layout, kemudian ada page setup. Nah di sini kalau tadi kita tentang margin ya, maka di sini kita gunakan atau kita klik yang bagian kanannya adalah paper. Ya, ini adalah kertas. Nah di sini di paper size ini adalah ukuran kertas yang tampil yang sudah ada. Teman-teman bisa pilih yang mana. Ini adalah ukuran A4. A4 itu ukurannya 210 kali 297 mm. Ya, ini ukurannya. Ini ukuran kertas. Sekarang itu kebanyakan menggunakan ukuran kertas A4. Hampir banyak dokumen, entah itu dokumen biasa, entah itu dokumen penting, dokumen dinas, itu kebanyakan sudah menggunakan A4. Tapi kita akan coba dengan menggunakan kertas yang lain, yaitu ada juga yang menggunakan kertas HPS ya. HPS. Jadi HPS itu ukurannya lebih panjang daripada ukuran A4. Jadi ketika kita menggunakan HPS, kertas yang sudah tersedia adalah HPS. Kalau kita nyetingnya di A4 di sini, maka bisa saja di A4-nya di hasil ketikan kita adalah 1 halaman, tapi di HPS hanya setengah halaman atau 1 halaman kurang gitu, padahal kita menginginkan 1 halaman full. Nah ini karena perbedaan antara ukuran kertas A4 sama HPS. Nah kalau kita menggunakan HPS, maka kita bisa pilih yang ke bagian bawah. Ini adalah ukuran kertas yang tersedia ke bagian bawah. Terus kemudian ini ada letter, ada legal. Nah di sini ada
yang disebut dengan custom size. Ya, custom size ini adalah untuk memilih ukuran kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Klik custom size. Klik custom size. Di sini ada width, ini lebar kertas, kemudian height adalah tinggi kertas. Width ini biasanya sama 21,59 cm, height-nya 27,94. Ini adalah untuk A4 ini biasanya, atau letter. Maka kita rubah ini di custom size ini, HPS itu adalah 33,02. Ya, kalau komanya nggak mau, teman-teman bisa menggunakan titik ya. Kita perhatikan yang bagian atas ini menggunakan titik, maka kita di sini juga menggunakan titik ya. Karena kalau menggunakan koma maka dia tidak akan mau ya, tidak sesuai. Nah, ini adalah ukuran kertas dengan menggunakan ukuran HPS kalau sudah di off ya. Nah, ini adalah lembar kerja ukuran kertas HPS. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur spasi atau jarak antar baris ke satu, baris kedua, dan seterusnya. Berapa jaraknya? Apakah 1 atau 2 ataukah 1,5, rapat, sedang, ataukah yang agak longgar. Jadi langkahnya di bagian ini ya, di bagian masih di menu home, di bagian paragraf ya, di sini. Di bagian spasi ada before, ada after, ini dinolkan. Nah, di sini ada line spacing, ini multiple ya, klik di sini. Ya. Ada bagian, ada single, ada 1,5, ada double. Single ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris atau spasi dengan jarak baris 1, kemudian 1,5, kemudian ada double. Standarnya dalam pengetikan adalah menggunakan 1,5 atau 1,5 lines. Klik yang 1,5. Oke. Ya, seperti ini. Terus kemudian juga kita atur atau setup jenis hurufnya. Huruf yang resmi digunakan untuk kedinasan biasanya menggunakan Time New Roman ya. Kita klik di sini, kemudian Time New Roman dengan ukuran yang 12. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengetikan. Di bagian ketiga ini melakukan pengetikan di Microsoft Word. Jadi teman-teman, di sini kita bisa mulai melakukan pengetikan di Microsoft Word. Ya, upayakan melakukan pengetikan ini dengan menggunakan 10 jari teman-teman. Ya, walaupun tidak 10 jari, minimal jangan sampai menggunakan hanya 1 jari sebelah kiri dan 1 jari sebelah kanan. Jadi hanya jari telunjuk saja kiri dan kanan. Ini upayakan atau hindarkan pengetikan dengan hanya menggunakan jari telunjuk kiri kanannya saja. Biasakan maksimalkan keterampilan kita dalam mengetik supaya nanti pengetikannya lebih cepat. Nah, sebelum melakukan pengetikan, mungkin di sini ada tampilannya seperti ini. Sekiranya tampilan layar ini kurang besar untuk teman-teman, maka bisa melakukan ini. Di bagian bawah ada view ya, zoom, ini diperbesar ya, geser ke kanan saja. Nah, ini presentasinya adalah ini 164, kalau ke sini diperkecil 100 ya. Nah, ini karena batas pengetikan ini di bagian garis-garis ini ya. Seperti ini teman-teman ya, cukup segini ya. Nah, di sini dalam melakukan pengetikan, sekali lagi gunakan atau upayakan
menggunakan mengetik yang benar, yaitu dengan menggunakan 10 jari. Biasakan posisikan jari-jarinya sesuai dengan fungsinya atau tempatnya, seperti di spasi itu menggunakan jempol kiri ataupun kanan. Jadi posisi jari pada pengetikan itu sebenarnya ada posisinya masing-masing. Jadi tidak hanya menggunakan jari telunjuk kiri dan kanan saja, teman-teman. Jadi hindarkan pengetikan dengan hanya menggunakan jari telunjuk kiri dan kanannya saja. Misal kita akan mengetikkan ini, belajar Microsoft Word 2010. Ini ketika kita ngetik muncul huruf belajar ya, kata belajar ini padahal adalah judul, harusnya dia menggunakan huruf besar ini, maka tombol caps lock pada keyboard ini harus ditekan ya. Tombol caps lock pada keyboard harus ditekan. Nih, tombol caps lock ini harus ditekan. Ini karena tidak ditekan, maka ini munculnya huruf kecil ya, seperti ini. Maka kita hapus ini, misal ya kita tekan dulu karena ini judul, kita tekan caps lock-nya. Nah, itu belajar Microsoft Word 2010. Nah, huruf besar semua. Kemudian untuk melakukan pengetikan pada baris kedua, ini kita harus mengenternya, teman-teman. Enter ya, ini enter sekali aja. Kita mengetikkan ayo belajar, misal huruf besar semua. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian atau baris ketiganya kita lakukan enter lagi, bersama ya, bersama. Nah, di sini misal bersama ya, ini huruf besar, harusnya hanya huruf awalnya saja misal yang besar, maka kita hapus ini. Hapus itu dengan menggunakan backspace ini ya, teman-teman. Ini backspace ini untuk menghapus satu huruf di sebelah kiri. Klik sini ya, lihat, perhatikan ini huruf A, kalau kita ketik atau klik lagi tombol backspace ini akan hapus. Nah, ini ya, hapus. Jadi kalau ini backspace namanya, teman-teman. Backspace ini menghapus satu huruf di sebelah kiri kursor atau yang berkedip ini. Sedangkan kalau del, ini delete, ini untuk menghapus sebelah kanan kursor yang aktif ya. Misal kalau delete ini, klik ini, tidak ada yang terhapus karena apa? Sebelah kanannya adalah kosong. Paling kalau ketik yang ini backspace, maka yang sebelah kiri akan terhapus ya. Jadi kalau backspace sekali lagi menghapus satu huruf sebelah kiri, sedangkan delete adalah menghapus satu huruf atau angka atau karakter sebelah kanan. Ya, kita perhatikan, coba klik di sini ya, klik di sini. Maka kita klik delete, maka huruf S ini akan terhapus. Kalau backspace ini huruf R yang terhapus, kalau delete adalah huruf S yang terhapus. Klik ya, seperti ini. Ini delete, menghapus sebelah kanan satu huruf. Ini backspace ya. Kalau begini kan kanannya kan habis nih, kosong. Nah, kita hapus dengan menggunakan backspace ya, seperti ini. Nah, bersama ya, matikan ini caps lock-nya ya, caps lock-nya matikan biar enggak besar terus, ini matikan ya. Bersama di channel Firman Suarja misalnya, seperti ini. Letakkan, tarik ke bawah, teman-teman, dengan penuh semangat.
Nah, seperti ini. Terus dan semangat belajar. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Di sini kemudian itu adalah cara mengetik huruf besaran kecil, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan huruf tebal, miring ataupun garis bawah. Misal gini, teman-teman. Belajar Microsoft Word 2010 ini ingin kita tebalkan hurufnya, maka syaratnya adalah kita blok atau kita tandai di blok. Kita klik di sini, misal semua ini di blok, klik di sini, kemudian tombol shift pada keyboard ditekan, shift ini ya teman-teman, shift tekan, ini geserkan dulu biar kelihatan ya, klik di sini, shiftnya ditekan, nah di sini, kemudian tanda ini panah ke kanan, nah seperti ini ya. Shiftnya ditekan teman, shiftnya ditekan, kemudian tanda panah ke kanan. Ya, nah ini satu-satu teman, di blok seperti ini. Nah, ini artinya sudah terblok atau sudah ditandai. Kalau sudah, shiftnya lepaskan. Nah ini. Jadi kalau kita menginginkan huruf ini menjadi tebal, diblok dulu. Ya, cara ngeblok itu dengan berbagai cara teman-teman. Dengan cara tadi dari klik sini kemudian di tanda panah ini, kemudian juga bisa dengan menggunakan mouse ini geser ke arah kanan seperti ini. Kemudian bisa juga diarahkan ke sini. Pointernya, lihat pointer mouse ini yang tanda panah ini, klik di sini sekali. Ya, di sini yang jauh. Ya, ini terblok juga. Nah, kemudian kalau ingin membuat huruf tebal ini, maka kita lihat di home ini ada bold. Bold ini adalah untuk membuat huruf tebal ya, seperti ini huruf tebal. Terus kemudian di samping kanannya adalah untuk huruf italic atau miring ya, miring seperti ini. Kemudian ada ini underline untuk membuat huruf yang garis bawah. Nah ini perhatikan teman-teman, ini adalah icon ininya aktif semua ya. Cirinya aktif, dia berwarna, backgroundnya warna kuning ya, ini warnanya kuning semua. Kita klik, coba untuk menonaktifkannya adalah klik lagi. Nah ini putih kan biasa, ini juga. Nah seperti ini enggak aktif ya, kita klik lagi, bold, tebal, miring, dan garis bawah. Nah itu. Kemudian adalah pemberian warna teman-teman. Jadi pemberian warna juga sama syaratnya. Untuk pengaturan huruf ini syaratnya adalah melakukan penandaan pada huruf-huruf yang akan kita edit ya, atau ingin kita modifikasi. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita perhatikan ke sini ada ya font color ya, font color artinya adalah warna huruf. Klik di sini, ini yang aktif adalah warna merah. Kalau kita klik di sini menjadi warna merah. Tapi kita juga bisa memilih warna yang lain di bagian kanannya. Ini font color, pilih yang warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misal biru misal. Ya seperti ini. Itu teman-teman. Ini bisa teman-teman lakukan pada teks-teks yang lain. Ya. Ini bold misal. Ini bold, ini biasa misal. Kemudian adalah kita mengatur letak teks. Letak teks ini perhatikan, kalau kita perhatikan teman-teman, ini dari teks yang awal ke paling akhir ya, ini ke kanannya masih banyak atau masih panjang ya. Begitu juga untuk baris yang kedua,
baris ketiga, 4, dan kelima. Ini bagian kanannya masih panjang. Kalau perhatikan di bagian kirinya ini rata semua, ini rata semua, kirinya rata ya. Tidak ada huruf yang lain sebelum huruf-huruf ini. Ini namanya adalah allegiance left atau rata kiri. Ini nih, rata kiri. Jadi yang aktif ini adalah rata kiri. Kita bisa melakukan rata tengah. Ini ada center, rata tengah, kemudian ada allegiance text right, rata kanan, ataupun yang justify, rata kiri kanan. Ya, langkah-langkahnya untuk mengatur letak teks ini sama kayak tadi, bisa diblok dulu. Ini semuanya misal kita blok. Ya. Ini left ya, rata kiri. Kemudian kalau kita klik yang ini, kita menginginkan rata tengah, maka kita klik yang center. Ya. Center. Perhatikan di situ ada tulisan center, kemudian ada Ctrl E. Jadi bisa klik ini, bisa juga dengan menggunakan Ctrl E pada keyboard. Ya, Ctrl ini, kemudian ini huruf E, ini sama aja. Ya. Dengan Ctrl ini. Nah ini. Ctrl E atau menggunakan ini center. Ya. Gitu. Kalau yang ini adalah untuk membuat teks rata kanan. Ya, seperti ini. Jadi sebelah kanannya rata, sebelah kirinya tidak. Kalau rata tengah, ini rata tengah, yang kiri kanannya tidak rata. Nah, untuk pengetikan nanti isi dari pengetikan dokumen itu biasanya nanti yang ini, yang justify. Justify itu adalah rata kiri kanan. Jadi isi dalam pengetikan dokumen itu biasanya adalah justify, rata kiri kanan. Nah, kalau ini kan judul nih, atau hanya beberapa kata saja, ini bisa menggunakan format center atau rata kiri kanan juga nggak masalah, teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian ukuran hurufnya, kita bisa mengatur juga ukuran huruf yang kita gunakan. Ini ya, misal ukuran huruf ini kan kita lihat di sini ada 12 ya. 12. Misal kita ingin menulis ukuran huruf bersama di channel Firman Suarya ini lebih besar, maka kita bisa blok ini ya, blok di sini. Kemudian ini pilih font size ya, font size yang 12 ini ya, pilih yang lebih besar ya, seperti ini misal 20. Ini mengatur ukuran huruf. Jadi sama langkahnya atau syaratnya adalah melakukan pengeblokan terlebih dahulu pada teks yang akan kita edit atau kita modifikasi. Blok, kemudian cari font size. Nah, untuk melakukan font size sendiri banyak cara sebenarnya, teman-teman. Tidak hanya melakukan font size seperti ini ya, bisa juga dengan menggunakan kontrol di sini. Kontrol, kemudian tanda ini nih. Ya, kurung kotak ya, seperti ini. Ini untuk kurung kotak yang ke kiri artinya untuk memperkecil ukuran huruf. Kalau yang kurung kotak, kontrol kurung kotak yang ke kanan ini adalah untuk memperbesar huruf ya, seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk berikutnya, misal di bagian bawah ini ya, kita ingin melakukan pengetikan, misal syarat bisa Microsoft Word misal di bawahnya ya, kita huruf besar semua, gunakan caps lock-nya diaktifkan. Syarat bisa Microsoft Word ya. Ini kita rata kiri kan ya, rata kiri, kemudian titik 2 di sini. Niat yang kuat misal mencoba, kemudian tekun, sabar misal, coba, dan
coba lalu praktekkan, misalnya seperti ini. Kemudian pada syarat-syarat ini kita ingin membuat tanda-tanda poin-poin ini dengan tanda ya, maka kita bisa blok. Ini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Kita bisa blok ini, kita bisa blok. Kemudian perhatikan di sini teman-teman ada penggunaan bullet enumbering ya. Ini bullet ini menggunakan tanda-tanda pada teks ya, seperti ya ini. Kita klik misal ini, maka di sini akan menjadi tanda titik besar pada tiap poin ini. Kemudian ada juga kita bisa memberikan yang ini juga titik begini ya, sesuai dengan yang tampil di sini. Ini juga begini bisa ya. Kemudian juga ya seperti ini bisa. Ini adalah bullet. Bisa juga dengan checklist ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini judulnya misal kita tebalkan ya, terus kita kasih warna merah misal seperti ini ya, gitu. Kemudian di bagian bawahnya misal kita akan mengetik daftar siswa peserta, daftar peserta ujian komputer, ujian praktek komputer misal. Yang pertama ini misal atas nama Adi, kemudian Budi, kemudian Cica, kemudian Dedi, kemudian Edi, Fatih misal, dan seterusnya. Nah, pada daftar peserta ujian praktek komputer ini misal daftar pesertanya ini ada 1 2 3 4 5 6. Maka untuk memudahkan kita bisa memberikan number ya, number pada daftar peserta ini, sama kayak tadi ya di bagian ini. Kalau tadi adalah bullet ya, kita gunakan yang ini numbering ya. Di sini pilih yang ini. Nah itu bisa juga yang ini ada kurungnya ya, seperti ini. Klik yang ini number. Kalau kurang ke kiri ini kita perhatikan di sini ya, ada selain indennya, kita geser, klik geser ke sini, klik geser sini, klik tahan ya, geser sini ya, seperti ini. Sama juga untuk yang ini di blok ya, blok, kemudian klik geser, klik tahan geser kiri, ini klik tahan geser kiri. Nah seperti ini. Ininya balik lagi ya, seperti ini. Nah ini teman-teman bisa sampai sini nih. Kalau misal ininya kurang ke bawah, maka bisa kita melakukan pengenteran pada bagian ini ya, seperti ini juga sama. Kalau kita perkecil ini, geser ke kiri ya, seperti ini. Ini tampilan zoom 100 ya teman-teman. Kita perbesar lagi. Misal selanjutnya kita akan misal melakukan latihan kedua, misalnya adalah ingin membuat surat izin teman-teman. Misal di sini kita judulnya adalah surat izin ya, surat izin. Misal ketikkan kita bahwa misal nama adalah Adi Jaya Surendra, atau jangan, kita nama saya aja ya, nama saya Firman Suarya ya. Kemudian kelas, misal kelas
misal 9C. Ya, seperti ini. Hari ini dengan ini memberitahukan bahwa hari ini atau hari ini misal Senin tanggal 10 Januari 2022 tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas seperti biasa karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, misal seperti ini. Jadi alasannya misal tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, atau misal karena sakit, kurang sehat, kurang enak badan dan seterusnya, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di bagian bawahnya adalah terima kasih atas perhatian dan izinnya. Ya. Hormat saya. Ya, seperti ini misal. Geser ya, seperti ini. Di sini tanda tangan. Nah, ini contoh membuat surat izin, teman-teman. Ini adalah judulnya surat izin, kemudian kita bisa blok, kita bold. Nama juga kita blok, kemudian bold. Ya, seperti ini. Contoh sederhana. Bagian ketiga ini adalah membuat kop surat, teman-teman. Misal ini, misal di bagian ini teman-teman ingin kita jadikan kop surat, ya, kop surat. Jadi kop surat ini letaknya di bagian atas dan nanti di bagian ininya ada garisnya. Cuman biasanya kop surat juga ini jarak marginnya ini dari ke atasnya tidak 4, tadi masih 4 ya teman-teman. Jadi kalau untuk kop surat ini jangan 4, biasanya adalah standarnya 1. Maka kita rubah dulu ini marginnya ya, kita di bagian backlight alt, kemudian backset alt, di bagian atas ini kan 4 nih ya. Kita coba nanti menggunakan satu margin dulu, maksud saya 1 cm dulu untuk margin bagian topnya, atasnya nanti kita bisa sesuaikan kalau nanti untuk pada pembahasan yang berikutnya menggunakan top yang 4. Jadi ini menggunakan 1, teman-teman, kita turunkan yang tadinya 4 kita rubah menjadi 1. Nah, seperti ini, 1 udah oke. Nah, kemudian bagian kop juga ini biasanya ya, ini jarak barisnya ini tidak 1,5 ya, karena kalau 1,5 ini terlihat agak renggang, maka kita bisa menggunakan jarak yang single atau 1. Caranya di blok seperti ini,
kemudian kayak tadi ke paragraf di bagian ini spasi, di line spacing ya pilih yang single. Oke. Nah ini ya, kita bisa lihat perbedaannya dengan tadi klik yang ini undo. Undo ini jadi perhatikan teman-teman, ini adalah undo garis panah ke bawah melengkung ke bawah atau maaf ke kiri, ini adalah untuk membatalkan perintah. Untuk melihat perintah sebelumnya juga bisa ya, itu kan renggang. Nah kemudian ada redo, ini untuk melihat kembali pada hasil sebelum dibatalkan tadi. Nah ini ya, jadi renggang menjadi agak sempit, rapat ya, karena menggunakan jarak spasi 1. Nah setelah jarak spasi 1 kemudian marginnya 1 ke atasnya, ini bisa kita buat garis di bagian bawahnya dengan di bagian insert. Jadi di bagian insert ini teman-teman banyak sekali menu-menu atau ribbon-ribbon yang bisa kita gunakan. Nah kita gunakan yang ini dulu di bagian shapes ya, klik yang shape, kemudian ini ada bangun ruang yang bisa kita manfaatkan. Ini kita klik garis ini ya, klik perhatikan pointer mouse ini berbentuknya tanda panah ketika masih di bagian sini, tapi kita geser ke sini ya, pointer mouse ini berubah menjadi tanda plus warna hitam. Sekali lagi, jadi kalau masih ke sini keluar lembar dokumen, ini bentuknya masih pointer ya, tapi ketika ke sini menjadi tanda plus karena sudah mengaktifkan tanda garis tadi ya. Nah kita akan buat garis dari sini ke arah kanan. Caranya klik di sini, nanti drag teman-teman, klik kemudian tahan ke arah kanan, klik sini ya, tarik ya ke arah kanan, jangan dilepas teman-teman, nanti lepaskan kalau sekiranya sudah lurus ya. Ini usahakan jangan belok biar lurus teman-teman ya. Ini sampai sini kalau sudah lurus ya, kalau belum lurus ini luruskan, bisa geser ke kiri kanan ataupun ke atas bawah. Kalau sudah lurus nanti teman-teman lepaskan ya, anggap aja lurus nih teman-teman ya, ya seperti ini enggak lurus nih. Seperti ini. Kemudian kita bisa geser sini. Untuk menggeser ini dengan mouse bisa klik kemudian tarik ke bawah, jangan atau ke bawah atau ke kemana, kiri kanan ataupun yang diinginkan, tapi jangan lepaskan ya. Ini jadi arahkan pointer mouse-nya ujungnya pas pada garisnya. Nah ini pas garisnya. Nah kita bisa rubah garis ini ya dengan properties garis yang ada. Caranya ya, klik di sini garisnya, kemudian di sini ini kan warnanya biru nih, kita klik yang warna hitam. Nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa pilih yang lain, misal ini ya, bisa saja, tapi kita standarnya menggunakan hitam ya. Ini kemudian ada shape outline, ini jenis daripada garisnya, kita bisa pada white ini ya, ini tebal, sangat tebal ini. Ini ada more lines ya, more line ini adalah pilihan pada garis ini. Nah, ini. Jadi, oke. Kita perbesar ini. Ini karena kecil maka nggak terlihat. Oh ya, ini 34, kita perbesar. Nah ini kelihatan tuh, jadi more outline-nya akan kelihatan weight-nya ini. More lines-nya kelihatan ya. Oke. Nah ini
teman-teman, ini adalah cara untuk membuat kop surat ya, seperti ini. Dalam kop surat juga kalau kita menginginkan logo ke sini bisa ya, kita di bagian ini kiri ya, kita klik insert, kemudian klik picture di sini, klik picture, kemudian kita cari logo ya, logo. Saya sudah mempunyai beberapa koleksi logo ini. Ya, misal kita akan melakukan atau memasukkan logo ini ya, TGRI misal, klik insert di sini, klik logonya ini ya, perhatikan logonya dia menggeser ya, menggeser tulisan yang di bagian kanannya ya, kita perkecil nih, kita perkecil dengan cara klik di logonya ini ya. Jadi untuk mengedit ini, memperkecil, memperbesar dan seterusnya, klik di sini logonya, nanti biar muncul titik kontrol pada logo ini. Kemudian setelah muncul kita geser perkecil ya, seperti ini tuh. Terus pojoknya aja, jangan yang bagian kiri atau bagian atas bawah atau kiri kanan ini, langsung aja pojok biar seimbang antara size pada vertikal dan horizontalnya. Nah ini, nah ini kan masih bisa nih antara huruf teks dengan logonya, maka kita bisa letakkan logo ini biar dia nyatu dengan tulisan ini. Caranya adalah membuat logo ini berada di bagian belakang pada tulisan atau kop ini ya. Kita aktifkan logonya, kemudian bisa double klik ya, seperti ini, pilih huruf teks ya, pilih yang behind text. Nah ini tuh ya, behind text, kemudian kita tinggal geser kiri. Nah seperti ini. Ini kalau kebesaran kita perkecil, nah kita geser, nah seperti ini teman-teman. Jadi logonya menyatu dengan tulisan pada kopnya. Nah seperti ini, bisa kita atur perbesar ya. Nah ya, ini adalah cara untuk membuat kop teman-teman. Bagian keempat yaitu mengatur atau meletakkan awal teks pada awal halaman. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan pada dokumen ini yang sudah kita ketikkan, ini ada kop, kemudian ada tulisan seperti ini, kemudian di bagian bawahnya ini ada surat izin. Jadi antara latihan dengan surat izin ini sebenarnya adalah hal yang berbeda, yang harusnya terpisah ya. Maka teman-teman untuk melakukan pemisahan pada dokumen ini bisa saja sebenarnya untuk kita enter ya, kita enter ya, seperti ini. Nanti biar ke bagian bawah ya, ke bagian bawah. Nah seperti ini, terus enter terus. Tetapi cara ini nanti biasanya akan mengalami permasalahan ya, menemui permasalahan ketika kertas yang dirubah atau ketika kertas yang digunakan ini mengalami perubahan ya, mengalami perubahan, atau mungkin saja ketika file ini dikirim ke teman, ini setup pada file kertas yang digunakan ini berbeda dengan setup yang kita gunakan, maka biasanya ini akan mengalami perubahan. Maka supaya halaman ini tidak berubah, jadi ketika ini ke halaman berikutnya, ke halaman 2, ini ada 2 halaman teman-teman. Dari mana kita mengetahui ini ada 2 halaman?
lihat ke bagian bawah teman-teman. Ini ada pegs ya, ada bagian pegs 2 of 2. Jadi ini menerangkan posisi kursor. Kursor itu tanda indikasi pada dari keyboard ya. Ini namanya kursor. Kalau indikasi dari mouse adalah pointer ya. Ini kursornya berada pada halaman kedua dari banyaknya 2 halaman ya. Jadi yang depan adalah posisi halaman keberapa, kemudian yang di bagian belakang adalah halaman terakhirnya atau jumlah halamannya. Coba kita klik di sini di bagian halaman pertama ya, di sini ya. Maka pegs 1 dari 2. Jadi kursor ini berada pada halaman ke-1 dari 2 halaman. Jadi sekali lagi ini adalah status ya, status pada bagian bawah ya. Bisa mengetahui jumlah halaman yang terdapat pada dokumen ini. Jadi sekali lagi untuk memisahkan supaya otomatis pada bagian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka ini kita bisa menggunakan fasilitas dari ini. Teman-teman bisa melakukan ke bagian ini ya, bagian menu atau ya insert. Bagian insert, kemudian teman-teman lihat ke bagian bawah ada ya page break. Jadi untuk memindahkan tulisan pada awal ini ke bagian atau halaman berikutnya. Jadi walaupun berubah setup halamannya atau kertasnya, dia akan tetap pada posisi pada baris pertama. Coba klik di sini, kemudian klik page break. Nah ini dia langsung ke halaman berikutnya tanpa melakukan enter dan seterusnya gitu. Jadi kalau misal kita ingin klik lagi di page break lagi, dia akan tetap posisinya ini akan berada pada baris pertama pada halaman yang baru. Klik ya, ini pada baris pertama ya, pada baris pada halaman ketiga dari jumlah halaman ketiga ya. Kita undo. Nah ini biar 2 halaman saja. Jadi untuk mengatur supaya ini berada pada baris pertama pada halaman berikutnya, walaupun setup halamannya berubah-ubah, ini harus menggunakan fasilitas daripada page break. Adanya berada pada tab insert. Di bagian 5 ini kita akan membuat tabel, teman-teman. Membuat tabel, kita klik di mana tabel itu akan kita letakkan. Misal di sini ya, di menu ini masih di menu insert, di bagian sini ada tabel ya. Kita tinggal klik tabel saja, menu tabel ini ya, di sini ada insert tabel. Nah ini otomatis ketika pointer kita menunjuk ke bagian ini, dia akan otomatis ini 1 kali 1 artinya 1 kolom 1 baris. Yes. Jadi yang arah ke sini adalah jumlah kolomnya, yang arah horizontal, sedangkan yang ke bawah adalah barisnya. Ya, ini baris. Jadi kalau di sini berarti 1 kolom 1 baris. Kalau di sini berarti 2 kolom 1 baris. Kalau geser ke kanan 3 kolom 1 baris, 4 kolom 1 baris, dan seterusnya. Kalau kita menginginkan 5 kolom dan 3 baris, maka tinggal geser ke kanan 1 lagi, 5 kolom, kemudian 1, 2, 3 baris ini ya. Klik di sini, ini 5 kolom dan 3 baris. Ini misal tulisannya, ketik misal latihan membuat tabel ya. Latihan membuat tabel seperti ini. Nah untuk tabel ini ukuran kolom ataupun barisnya bisa kita edit ya. Caranya adalah lihat pointer ini, kita arahkan
ke bagian garis baris jika ingin merubah ukuran lebar dari kolom ini. Klik di sini, geser ke arah kiri kalau ingin mempersempit pada kolom yang pertama. Ya gitu ya. Kalau ingin memperlebar berarti kita geser ke arah kanan seperti ini. Diarahkan ke sini, lihat pointernya berubah menjadi tanda garis vertikal 2 dan tanda panah kiri kanan itu ya. Yang biasanya begini ya, ini arah ke sini. Nah, seperti ini. Geser. Misal kita di sini tuliskan nomor, nama, kelas, nilai, keterangan. Ya, seperti ini. Jadi ini kan agak sempit nih. Geser sini. Ya, kemudian nama juga. Ya, nama biasanya agak panjang seperti ini. Geser ke arah kanan. Kelas ya. Kelas cukup segini. Kemudian nilai juga ke ini. Ya, seperti ini bisa. Jadi untuk merubah ukuran kolomnya tinggal arahkan ke garis tegak ini. Kemudian karena judul ini kita bisa blok ya, kita bisa blok kayak tadi, melakukan blok ini. Di blok semua, bisa bold, kemudian ukurannya diperbesar 14 misal seperti ini. Kemudian biar lebih bagus kita letakkan di tengah. Ya, seperti ini, letakkan tengah. Nah, karena kolom ini kita bisa rubah barisnya, lebar barisnya menjadi lebih lebar. Klik seperti ini. Nah, seperti ini. Blok. Kita atur supaya tidak terlalu atas letaknya. Biar letaknya di tengah-tengah. Klik kanan di bagian ini. Cell alignment. Nah, ini tengah, kemudian ini tengah, vertikalnya tengah. Jadi horizontal tengah, yang vertikalnya juga tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan warna yang lain pada judul ini dengan cara maaf, bukan ini. Di bagian ini ya, di bagian tabel ini ada border and shading. Nah, border and shading di sini nih. Bordernya ya, kemudian ada page border, kemudian ada shading. Nah, shading di sini fill color. Jadi fillnya, warna fillnya apa di sini? Kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Seperti ini misal. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi bagian judul ini menjadi berwarna dengan fill. Ya. Di sini. Ya, di sini border and shading. Bagian shading ini kita kasih warna yang lain. Atau bisa dengan klik kanan. Border and shading. Ini. Oke. Border and shading ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, warna hurufnya bisa dirubah ya, di blok sama ini. Pilih warna yang lebih kontras, misal warnanya putih ya, seperti ini boleh saja. Nah, kemudian di bagian bawahnya tabelnya atau garisnya menjadi rangkap ya, bisa di sini border and shading, masih di border and shading. Dan di bagian bawahnya, di bagian bordernya, di bagian bawah dihilangkan nih, diganti dengan yang double. Di sini cari yang double. Nah, ini double 2 ya, klik oke. Nah, seperti ini. Nah, baru kemudian kita melakukan pengisian terhadap tabel ini. Misal satu namanya Firman Suarya, kemudian kelasnya misal kelas 9, nilainya misal 90, keterangannya misal lulus. Kemudian yang kedua misal namanya
firman saja. Misal di sini nilainya misal 5 ya, maaf, kelasnya kelas 9, nilainya misal 50, maka keterangannya misal tidak lulus ya, seperti ini. Nah, ini akan memerlukan baris berikutnya ketika soal atau ketika siswanya lebih dari 2. Maka cara untuk menambahkan baris yang ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa melakukan pengenteran di bagian luar ini, di bagian luar tabel ini, bagian luar baris tabel terakhir ini, enter sini ya, ini akan bertambah ya. Jadi kliknya di sini, kursornya di sini, jangan di sini. Kalau di S ini akan ini ya, yang bertambah adalah baris pada baris kedua. Jadi ke sini enter ya, kita ketiga misal Adi ya, kelasnya 9, nilainya misal 80, misal lulus, dan seterusnya. Kita tinggal mengatur format ini menjadi yang lebih bagus, misalnya di blok ya, tengahkan ya, seperti ini. Kemudian ini juga kita tengahkan. Kemudian misal kita ingin membuat warna-warni tabelnya, kolom ini ya, gampang, tinggal di blok saja. Tadi tinggal pilih yang border and shading, pilih yang shading, kemudian di fill color ini pilih yang sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Oke ya, ini. Jadi yang dalam tabel ini ada bagian isinya namanya fill, kemudian yang garisnya adalah outline ya. Jadi ada isi, ada garisnya. Misal yang ini ya, kita rubah border and shading, shadingnya kita rubah menjadi warna yang ini, biar agak berbeda ya, ini. Oke ya, seperti ini. Shading, oke. Border and shading, pilih shading, kemudian oke. Border and shading, pilih shading, kemudian pilih warna yang diinginkan, kemudian oke. Nah, ini kalau untuk merubah warna garisnya sama kayak tadi, di blok, kemudian pilih ini. Nah, di bagian border ini, border ini ada color nih, colornya rubah ya, colornya misal dirubah nih, ini atasnya, tengah, kiri, kanan, ini berubah, misal warnanya menjadi warna merah, misalnya merah. Terus ukurannya ini kan setengah nih, ukurannya setengah PT, ubah yang lebih besar, misalnya seperti ini. Oke, coba cek. Maaf, ulang nih teman-teman. Di sini border and shading, kemudian ini udah benar nih. Ini dihilangkan dulu yang bordernya. Color, pilih warna tadi ya. Kemudian ini diklik dulu nya, diklikkan. Nah, ini nih. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau ingin merubah warna garisnya ada di bagian border ya. Jadi kalau yang di dalamnya adalah fill. Lanjut ke bagian 6, yaitu memasukkan objek bangun ruang ya, memasukkan objek bangun ruang teman-teman. Jadi misal di sini kita ingin memasukkan objek bangun ruang itu apa saja ya, ini kita bisa masukkan atau terdapat pada menu insert teman-teman. Di sini tadi sudah kita gunakan, yaitu memasukkan berupa garis ya di shape ini. Di sini jadi selain ada garis juga ada
bangun ruang yang lain atau objek-objek lain yang bisa membentuk ini ya. Misal kita ingin ya, kita masukkan lingkaran ini, klik lingkaran, klik, kemudian klik, drag, tarik ke bawah ini ya, kita membuat lingkaran. Nah, tapi hasilnya adalah nggak sama antara ukuran vertikal dan horizontalnya. Jadi hasilnya berupa elips ya, jadi tidak sama. Maka syarat untuk membuat lingkaran dengan ukuran yang sama antara vertikal dan horizontalnya yaitu ketika mendrag, kita shift-nya, tombol shift pada keyboard kita tekan ya, tombol shift pada keyboard kita tekan ya, shift yang ini, shift-nya kita tekan, save, kemudian klik lingkaran ya, jadi shift-nya tekan. Nah ini tombol shift-nya ditekan, jadi bisa tarik ke bawah ke atas juga sama seperti ini. Kalau sudah, lepaskan ya. Jangan shift-nya yang dilepaskan duluan, tetapi mouse-nya yang jari yang menekan pada mouse letakkan terlebih dahulu ya, gitu. Nah ini dihapus nih. Nah seperti ini, ini bangun ruang lingkaran. Kemudian kita bisa membuat atau memasukkan bangun yang lain atau lingkaran juga boleh. Misal kita memasukkan lingkaran yang lebih kecil ya, ya ini klik sini, shift-nya ditekan biar sama, lepaskan. Kita akan membuat sebuah objek. Kita ini ada save fill ya, fill yang di sini kita rubah nih, misal menjadi putih ya, putih boleh ya, putih. Kemudian kita buat objek yang sama. Nah untuk objek yang sama kita nggak usah bentuk yang atau membuat ulang, kita bisa copy paste di sini ya, tinggal Ctrl C kemudian Ctrl V atau Ctrl V, geser ya, geser seperti ini. Nah kemudian kita masukkan bangun ruang lagi yang lain, misal yang ini, nah ini ya, kita buat mulutnya nih. Nah tapi kok mulutnya begini ya, ini posisi mulutnya tidak tepat, maka kita bisa melakukan pemutaran terhadap posisi ini ya. Lihat titik kontrolnya ada banyak di sini. Di sini ada tanda titik kontrol warna hijau ini. Lihat, arahkan ke sini berbentuk ya, putar ini, putar sini. Nah lepaskan. Nah ini kita atur. Nah seperti ini, kita atur fill-nya menjadi warna kuning boleh. Matanya misal kita buat lagi yang kecil, copy paste, kemudian ini kita kasih merah nih, merah hitam boleh ya, nah, hitam, kemudian set ininya juga hitam ya, seperti ini. Nah ini teman-teman, bisa juga teman-teman bisa melakukan klik ini ya ke objek yang lainnya ini ya, seperti ini. Sip, kita rubah ini setnya. Nah ini cuma agak berbeda, ini otomatis jadi tapi tidak bisa melakukan objek pengeditan terhadap detail objek tersebut teman-teman.
Nanti teman-teman bisa mencoba dengan objek-objek penguang yang lain, ini banyak sekali. Nanti bisa coba satu persatu, tinggal klik kemudian drag saja ya, seperti ini. Kemudian warnanya di sini, kemudian pilih lagi insert, kemudian save, kemudian ini klik drag sini ya, shiftnya ditekan jika menginginkan ukuran yang sama antara vertikal dan horizontalnya, pilih warna yang diinginkan ya, seperti ini gitu teman-teman. Nanti ini fillnya biar ini bisa dinonkan, nah seperti ini. Untuk bagian ke-8 teman-teman, kita lanjut ke bagian ke bagian 7 ya. Ke bagian 7 yaitu tentang wood art. Jadi wood art itu adalah kata yang artistik ya, yang model-model itu. Kita misal akan membuat sebuah tulisan, kita enter ke bawah nih. Enter ke bawah, kita akan membuat sebuah tulisan yang art atau model artistik. Misal langkahnya dari sini teman-teman, di bagian insert ini klik insert, kemudian ada wood art ya, klik wood art ya, sini pilih model yang diinginkan, ada fillnya seperti ini ya, ada outline-nya juga, background-nya nanti ada pilihannya. Misal kita klik yang ini, kita tuliskan di sini misal selamat datang dengan huruf besar semua, selamat datang. Nah seperti ini jadi teman-teman. Nah tinggal klik geser ini, geser ke tengah biar sama ini, biar simetris ya. Nah ini untuk melakukan pengeditan saya pengeditan pada tulisan wood art selamat datang ini, kita bisa melakukannya, diaktifkan dulu, klik di sini. Nah ini adalah properties daripada wood artnya ya. Propertiesnya ini ada text fill tadi sama kayak tadi, ada border, ada fill itu adalah isinya kita beri warna, misal warna merah. Kemudian outline ini adalah warna hurufnya, garis pada hurufnya ini warna hijau atau biru ya, kita klik yang warna merah juga biar sama. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melakukan yang lainnya di sini. Ini save file secara keseluruhan di sini. Ada pada kotak ini keseluruhan. Outline-nya no. Kemudian di bagian ini ada text effect ya. Kita bisa pilih yang ini. Yang tersedia ada shadow, ada reflection, ada glow, ada bevel, ada 3 dimensi. Misal kita klik yang 3 dimensi teman-teman, ini klik yang ini, lihat sebelah kiri ini otomatis akan berubah sesuai dengan posisi pointer dia di mana, dia akan menyesuaikan. Lihat ke tampilannya teman-teman ya, bisa kita langsung lihatnya hasilnya nanti seperti apa ketika ini kita klik ya. Nah ya. Kita juga bisa melakukan model-model yang kita inginkan. Di sini ada menu atau pilihan transform ya, transform ini kita sama kayak tadi, arahkan ke sini. Nah ini sebentar. Ke bagian text effect transform. Nah ini ya, kita bisa memilih apa yang kita inginkan seperti ini.
Nah ini teman-teman, ini adalah hasil pembuatan dari Microsoft Word dengan menggunakan fasilitas dari WordArt yang berada pada menu insert teman-teman di sini. Jadi dalam menu insert ini kita bisa menggunakan text break, ada tabel, kemudian bisa memasukkan picture, kemudian ada shapes, kemudian ada yang banyak di sini, ada text box juga, ini ada WordArt. Kemudian juga di bawahnya ada di bawahnya maaf di sebelah samping kirinya ini ada equation. Ini digunakan untuk mengetikkan rumus-rumus yang biasa digunakan untuk perhitungan dalam pelajaran matematika di sini. Perhitungan, klik di sini. Nah ini digunakan untuk pengetikan matematika ini. Di sini ada Microsoft atau equation, bagiannya equation. Ya, seperti ini. Kita tinggal merubahnya saja. N-nya dirubah, apanya ini, gitu. Lanjut ke bagian 8 teman-teman, yaitu tentang page border. Jadi page border ini digunakan untuk membuat border atau bingkai pada halaman. Jadi halaman dokumen ini kita bisa kasih border ya. Kita perkecil teman-teman, ini terdiri dari 3 halaman ya, kita perkecil. Nah ini kita perkecil, jadi di bagian pinggir ini kita bisa kasih border ya, border page atau page border. Supaya apa sih biasanya untuk page border ini digunakan? Ini biasanya digunakan untuk memperindah tampilan pada lembar dokumen yang kita buat. Ini langkah-langkahnya mudah teman-teman. Dari sini kemudian kita klik yang ini insert, ini ada ini ada page border, kemudian ada di bagian bawahnya ada box, ada shadow, ada 3 dimensi, ada custom dan seterusnya di sini. Nah di sini ada add nih. Pilih yang add. Nah ini adalah page border yang tersedia di sini. Kita tinggal klik saja, kemudian kita oke. Nah ini adalah text border. Jadi untuk memperindah tampilan pada pinggir margin ya, panggil margin, ini pinggir margin, jadi agak lebih indah. Kita bisa melakukannya lagi atau kita bisa merubahnya dengan objek-objek yang lain yang tersedia yang kita inginkan. Seperti ini, oke. Buat saja nih. Nah untuk mengatur kerapatan daripada posisi page border ini ke bagian pinggir margin ini, pada saat pengaktifan ini kita bisa ini ya, di bagian width ini, lebar ini kita pilih atau dikurangi ya, seperti ini. Tadi 31 ya, kita rubah misal menjadi 10 ya. Ini ukuran daripada page border di sini menjadi lebih kecil karena ukurannya adalah 10. Ini tadi 31. Ulangi di sini. Jadi ini yang width ini adalah untuk merubah size atau ukuran dari page border ini. Kemudian di sini ada full dokumen, di sini ada pilih yang di section ini adalah untuk memberi page border pada halaman ini saja. Kemudian ada yang lainnya juga pada halaman pertama saja di sini. Gitu. Kemudian di bagian bawahnya ada option. Nah, option ini digunakan untuk memilih letak dari page border ini, apakah di bagian luar halaman ataukah di
mendekati teks. Kalau kita mendekati teks biar ini nggak renggang, biar nggak jauh dari teks yang aktif, ini bisa kita klik yang teks. Kita perhatikan, nanti kita lihat hasilnya. Nah ini, oke. Nah ini lebih dekat dengan teks yang kita ketikkan. Jadi kalau tadi ini ada agak jauh, ya agak ke tepi daripada pinggir kertas. Ini kalau yang teks ini lebih mendekat ya. Nah itu. Teman-teman bisa nanti pilih page border atau pada art yang ada di sini. Lanjut ke bagian terakhir teman-teman, yaitu bagian 9, mencetak dokumen atau melakukan pencetakan, ngeprint dokumen. Jadi proses terakhir pada pembuatan atau pengetikan dokumen ini biasanya akan akan terdapat pada bagian pencetakan atau ngeprint dokumen, karena hasilnya nanti bisa diperuntukkan sebagai laporan dalam bentuk print out. Nah, untuk melakukan pencetakan atau print out ini kita tinggal klik saja di sini teman-teman, di bagian file ya, di bagian file, kemudian di sini ada print, atau bisa dengan Ctrl P pada keyboard. Jadi pada keyboard teman-teman bisa melakukan Ctrl P di sini ya. Ini Ctrl kemudian P di sini. Ini sama dengan print ya. Jadi klik file kemudian print. Nah di sini anggap saja ini udah sesuai teman-teman, baik tag border ataupun yang lainnya ini udah sesuai. Maka selanjutnya kita tentukan pilihan printer. Di sini ada menu atau icon print. Di bagian printer kita pilih ini, pilih bagian atau jenis printer yang kita gunakan. Ini mohon maaf teman-teman, karena saya tidak sedang menggunakan printer, jadi laptop saya tidak terkoneksi dengan printer. Jadi di sini posisinya offline semua. Jadi tidak ada yang printer yang ready. Ini offline. Kita gunakan salah satu printer saja. Jadi teman-teman bisa pilih printer yang mana yang sedang aktif, yang sedang tersambung ke laptop atau PC teman-teman. Pilih di sini, biasanya ada ready seperti ini ya, ready Epson misal, atau yang Canon atau yang lainnya. Pilih yang ready, klik yang ini misalnya. Kemudian di sini ada copies. Ini adalah jenis berapa rangkap yang akan kita lakukan terhadap proses pencetakan ini. Bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Kemudian di bagian di sini ada printer properties. Nah, printer properties di sini, nah ini yang menentukan apakah jumlah halaman sesuai dengan hasil print out ini atau tidak. Makanya di sini kita tentukan di sini nih. Ini yang aktif adalah jenis kertasnya, ukuran kertasnya adalah letter. Pilih yang ini user definite ya. Klik di sini, kita sesuaikan dengan ukuran yang tadi, yaitu dengan kertas HPS ya, ukuran kertas HPS. Klik yang tadi menggunakan cm, karena tidak tersedia kita bisa menggunakan milimeter, tinggal ditambah 10 saja, atau komanya dipinggirkan ke bagian belakang. Jadi 21,59 tadi itu kan, kalau berupa milimeter menjadi 215,9. Jadi komanya pindah ke bagian 1 angka di bagian belakangnya. Kemudian 33,02 kalau menggunakan cm. Karena menggunakan milimeter, maka di sini 330,2 ya, seperti ini. Ini sama saja ukurannya dengan HPS ya. Kemudian ini klik OK ya, kemudian OK lagi ya. Sebelum OK lagi, di sini ada copies tadi 1 ya, rangkap pencetakan. Kemudian ada collect, kemudian ada reverse order di sini. Perhatikan reverse order ini urutannya. Ketika misal 2 rangkap,
ini 1, 2, 3. Jadi yang dicetak duluan adalah halaman 1, kemudian halaman 2, halaman 3. Kemudian akan mencetak lagi halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, ketika mencetak seperti ini, maka teman-teman resikonya adalah halaman pertama akan berada di bagian belakang, halaman kedua di atasnya, halaman ketiga di atasnya. Sehingga resikonya ketika teman-teman melakukan pencetakan dengan jumlah halaman yang banyak, misal 100 halaman, maka teman-teman harus mengurutkan ya, halaman 100 di belakang, halaman 99 di atasnya, halaman 98 di atasnya, dan seterusnya, karena posisi pilihannya adalah colet ya. Maka supaya tidak mengurutkan, maka teman-teman bisa melakukan pencetakan dari halaman yang paling belakang, yaitu dengan mengaktifkan pada pilihan atau mencentang pada reverse order. Nah ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, klik yang ini. Nah ini, jadi yang dicetak duluan adalah paling belakang, 3, 2, 1, 3, 2, 1 gitu. Jadi halaman paling belakang terakhir itu ada pada halaman belakang, atau halaman belakang berada pada posisi terakhir, maksud saya gitu. Nah kemudian tinggal di oke. Nah setelah itu udah, teman-teman tinggal melakukan klik print ya, klik printer ya, icon print ini udah, maka proses pencetakan ini akan berlangsung gitu. Itu melakukan pencetakan teman-teman. Jangan lupa teman-teman, setelah dicetak dokumen yang sudah kita hasilkan ini, supaya tidak mengetik ulang ya, maka ini harus kita simpan. Langkah-langkahnya bisa klik yang tombol atau icon save ini, bisa juga di klik file kemudian pilih save ya. Misal kita klik di dokumen, folder dokumen, misal namanya belajar Microsoft Word 2010 bersama Firman Suwarya, misalnya seperti ini di dokumen, tinggal save. Nah ini save. Maka nanti setelah klik save, nah ini dokumen 1 ini akan berubah menjadi nama folder, nama file ini. Ini kan dokumen 1. Nah kita klik save. Nah ini nama file dokumen 1 berubah menjadi belajar Microsoft Word 2010 bersama Firman Suwarya, strip Microsoft Word. Ya, sampai di sini teman-teman semua pembahasan kita pada belajar Microsoft Word 2010 untuk pemula sampai mahir. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua dan kemajuan teknologi, khususnya tentang pengoperasian komputer untuk pembuatan dokumen dan seterusnya. Karena Microsoft Word ini adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan Word atau pengolahan kata. Ini banyak sekali fungsinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Mohon maaf sekali lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.